warahmatullahi Minta wabarakatuh. sudah di record. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Pak Iwan. Apa kabarnya hari ini Siang, anak-anak? Pak. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak, baik. Amin. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan diberi keselamatan ya. Amin. Untuk itu Bapak minta Ahmad Salapi untuk memimpin berdoa. Silakan Ahmad. Oke Pak, terima kasih. Teman-teman, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh yang beragama Muslim boleh membaca surah Al-Fatihah atau sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa. Sebelum dilanjut, Bapak akan absen dulu nih ya. Ahmad Salapi ada? Oh ada ya. Barusan berdoa. Aku Pak. Ya, Asep. Anak-anak semuanya hadir semuanya ya. Alhamdulillah berarti kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Bapak akan menerangkan tentang pembelajaran renang ya. Tapi sebelumnya Bapak akan tampilkan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Sebentar ya. Kita akan belajar pengenalan gerak dasar ayunan kaki renang gaya bebas ya. Nah, adapun tujuannya yaitu melalui dengan diskusi, bahan ajar serta tayangan video diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi pengenalan gerak dasar ayunan kaki renang gaya bebas sesuai. Semangat dulu ya, bisa? Bisa. Oke. Semangat. Ayo. Ini pengertian renang ya. Coba ini dibantu sama Pak Dimas. Pak Dimas dibantu dibacakan untuk pengertian renang. Baik Pak, pengertian renang. Renang merupakan satu di antara cabang olahraga akuatik. Nah, jadi renang itu adalah salah satu usaha untuk menggerakkan atau mengapungkan tubuh di atas air ya. Masa pandemi ini pembelajaran renang tidak bisa diajarkan secara langsung di kolam renang karena ada beberapa aturan pemerintah yang melarang ya untuk berenang di kolam renang. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak ada berapa macam gaya renang? Ayo. Saya tahu Pak. Saya tahu Oke, Pak. Pak Saya Asep. tahu. Pak Asep coba. Yang Ada berapa? pertama gaya bebas. Ya. Yang kedua gaya punggung. Oke, untuk gaya renang ya ada 4 gaya ya. Yang pertama itu ada gaya kupu, gaya kupu-kupu yang gerakannya itu mirip seperti lumba-lumba ya gerakannya. Kemudian ada gaya punggung ya, gaya punggung. Kemudian juga ada gaya dada. Nah ini gaya dada sering disebut juga yang menyebutkan gaya katak atau gaya kodok karena gerakannya mirip katak ya. Tapi untuk di istilah renangnya yaitu gaya dada. Yang terakhir itu ada gaya bebas ya. Nah, karena sekarang di masa pandemi ini kita tidak bisa ke kolam renang, makanya Bapak di sini membuat pembelajaran dengan judul pengenalan gerak dasar ayunan kaki ya pada renang gaya bebas. Nah, kalau pengenalan ini berarti kita hanya mempraktekannya di darat ya. Tapi sebelum berlanjut, sekarang teman-teman coba lihat dulu, perhatikan video berikut. Nah, perhatikan gerakan kakinya. Tapi maju Pak. Ada yang bisa nggak menyebutkan gerakan kakinya seperti apa yang ada video di sini? Siapa yang bisa? Diluruskan Pak kakinya. Kakinya diluruskan. Iya. Kalau barusan yang di video, gimana gerakan kakinya? Goes.
Goes ya. Di- Itu betul atau tidak? Tidak. Salah, diluruskan Salah. Pak. Harusnya diluruskan ya. Ada pengenalan gerak dasar ayunan kaki renang gaya bebas. Kelihatan nggak tulisannya? Kecil, Pak. Kecil. Baik, ini pengenalan latihannya. Yang pertama, kita bisa latihan di atas kursi seperti ini. Ya, nih di atas kursi plastik duduk seperti ini. Langkah-langkahnya adalah kelihatan ya sekarang ya. Nih, Kelihatan. coba Apan bacakan langkah-langkahnya. Ya Pak. Untuk langkah-langkahnya Pak ada 3 Pak. Sikap Ya. awalan, sikap pelaksanaan, sikap akhiran. Ya, Sikap awalan duduk di atas kursi, posisi kaki diangkat, lutut sampai tumit diluruskan Pak. Kedua ya. lengan memegang kursi, Nah, badan condong ke belakang, ya, pandangan Terus? ke depan. ya. Selanjutnya, Sikap pelaksanaan. Duduk di atas kursi, posisi kaki diangkat. ya, Lutut sampai tumit diluruskan. Kemudian gerakan naik turun secara berlahan. Kedua Ya, tangan betul. memegang kursi. Badan Ya. condong ke belakang. Pandangan ke depan. ya. Berikutnya, yang terakhir, sikap akhiran. Sikap akhiran. Duduk di atas kursi, posisi kaki diangkat. Lutut sampai tumit diluruskan. Ya, Kedua tangan memegang kursi. Badan condong ke belakang, pandangan ke depan. agar lebih jelas, ya, anak-anak bisa perhatikan dulu video berikut ini. Ini sikap awalnya sama seperti yang dikatakan tadi sama Apan yang ini ya. Ini duduk di atas kursi. Nah, tuh perhatikan. Ini untuk gerakan sikap pelaksanaannya. Kakinya digerakkan naik turun. Sikap akhirannya kembali ke posisi awal. Sikap akhirannya ya. Nah, ini yang sambil telungkup ya. Kedua kaki digerakkan ke bawah dan ke atas bergantian dengan ke bawah. Nah, berlanjut, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, boleh. Pak siapa? Tadi Mas siapa? Dimas Pak. Boleh Dimas. Ya, Ya, saya mau nanya Ya, latihan gerak ini ada efeknya nggak untuk kecepatan renang kita pada saat di air nanti? oh jelas. Ini ada efeknya buat kecepatan renang, ya. Karena apa? Pengenalan gerakan ayunan kaki ini selain melatih tungkai kita lurus, semuanya berdiri yuk, berdiri, semuanya berdiri. Kita pemanasan dulu sebentar. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 8. Ya, kurang jauh. Udah siap? Ya. Nah, Asep di matras ya, Asep, itu Asep. Boleh, nggak apa-apa, Asep. Bisa Pak. Ya, pertama kakinya angkat dulu. Angkat dulu dua-duanya. Dua-duanya dirapatkan. Pegel, Pak. Tuh, nih, lututnya lurus. Pegal Pak, pegal. Oh, sambil nunggu yang lain boleh turun dulu. Nah, naik lagi ya. Tuh. Lurus seperti ini, badan sedikit condong. Kemudian gerakan pelan-pelan sampai 15. Bapak yang hitung ya, gantian naik turun. 1. Ayo, 2, 3, 4, 5, lurus lututnya. 6, 7, 8. Kita praktekkan sambil
telungkup, ya. Nah, boleh di box, boleh. Robi, bagus di box juga boleh. Di kasur boleh nggak, Kak? Gimana, Pak? Di kasur boleh nggak? Saya nggak ada box. Ya, kalau tidak mengganggu boleh di kasur. Pak, ini boleh nggak, Pak? Boleh. Yang telungkup. Ya, tuh. Lututnya papan kebalik mejanya. Yang panjang yang digunainya apa? Yang panjang pan. Posisi kepala telungkup. Gerakan kakinya bergantian naik turun. Barengan yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak praktekkan lagi secara mandiri, ya. Boleh pilih mau sambil duduk, mau sambil telungkup, ya. Boleh dipilih secara mandiri, ya. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita pendinginan yuk, pendinginan. Nah, nih. Ini. No. Sampai tangannya berhenti sendiri, lemesin. Nah, oke, sampai 1. Nah, baik. Anak-anak, mau nanya nih. Setelah mempraktekkan barusan, ada kesulitan? Kesulitan apa saja yang dirasakan? Menyeimbangkan kaki, Pak. Menggerakkan kaki ya, masih berat ya. Lakukan pengenalan gerakan ayunan kaki ini tidak bisa dipraktekkan hanya sekali saja. Tentunya ini harus dilakukan berulang kali secara rutin dan teratur, ya. Insya Allah kalau itu dilakukan secara rutin dan teratur, nanti kakinya akan terbiasa dan akan lebih kuat, sehingga itu berefek pada gerak renang sesungguhnya di kolam. Kecepatannya akan lebih meningkat, lebih cepat. Kemudian dengan adanya pengenalan gerakan ayunan kaki ini, Bapak harapkan anak-anak suatu saat nanti praktek berenang di kolam dan berenang sungguhan, ya, bisa mempraktekannya dengan posisi kaki yang lurus, ya. Oke, seperti itu, ya. Bapak ucapkan terima kasih pada anak-anak, ucapkan kasih apresiasi yang setinggi-tingginya pada anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan dengan sungguh-sungguh serta disiplin, ya. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, kemudian untuk tugasnya, ya, nanti ada tugas LKPD yang sudah Bapak kirimkan, ya. Sudah Bapak kirimkan, ini tugas LKPD-nya nih, kerjaannya, ya. Nah, ada kan? Nah, di sini dituangkan indikatornya, ada tujuannya juga. Nah, ini jangan lupa diisi nih namanya, nama, kelas, sekolah, dan baca petunjuknya. Tunjuk keterampilan praktek, di sini dijelaskan, ya. Perhatian, pembelajaran renang ini tidak untuk dilakukan di kolam renang. Teman-teman, ya. Sebelum diakhiri, Bapak ingatkan juga di masa pandemi ini untuk tetap menjaga 5M, ya. Apa saja itu 5M? Menggunakan masker. Doa terakhir dipimpin sama Opi. Opi? Ya, Pak, siap. Ya. Mari teman-teman, sebelum akhir kegiatan kita berdoa. Terima kasih, Opi. Oke, anak-anak, pembelajaran hari ini dari Bapak cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak banyak
kesalahan-kesalahan dalam berkata. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.